atau definisi dari glikogenolisis adalah proses glikogen dipecah menjadi glukosa untuk menyediakan energi segera dan untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Nah, glikogenolisis terjadi terutama di hati dan dirangsang oleh hormon glukagon dan epinefrin atau adrenalin. Nah, ketika kadar glukosa darah turun, seperti saat puasa, terjadi peningkatan sekresi glukagon dari pankreas. Nah, peningkatan inilah disertai dengan penurunan sekresi insulin karena kerja insulin yang ditujukan untuk meningkatkan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen dalam sel, berlawanan dengan kerja glukagon. Setelah sekresi, glukagon berjalan ke hati dan merangsang proses glikogenolisis. Baik, selanjutnya pada gambar residu glukosa secara berurutan dikeluarkan dari ujung cabang glikogen yang tidak bereduksi. Jadi, energi potensial glikogen terkandung dalam residu glukosa yang menyusun strukturnya. Sesuai dengan kebutuhan energi tubuh, residu tersebut dapat dibelah secara sistematis satu persatu dari ujung cabang glikogen yang tidak bereduksi dan disalurkan melalui jalur pelepasan energi. Pemecahan glikogen menjadi unit glukosa individual dalam bentuk glukosa 1-fosfat disebut glikogenolisis dan dikatalisis oleh enzim glikogen fosforilase. Dan meskipun glikogen fosforilase memecah ikatan glikosida, ia tidak dapat menghidrolisis ikatan. Fosforilase bekerja berulang-ulang di sepanjang bagian linear molekul glikogen hingga mencapai titik 4 residu glukosa dari titik cabang. Dan pada saat aktivitas glikogenolitik meningkat, pembentukan glukosa 1-fosfat dalam jumlah yang meningkat menggelar reaksi fosfoglukomutase ke arah produksi isomer 6-fosfat. Selanjutnya, energi potensial glikogen terkandung dalam residu glukosa yang menyusun strukturnya. Sesuai dengan kebutuhan energi tubuh, residu tersebut dapat dibelah secara sistematis satu persatu dari ujung cabang glikogen yang tidak memproduksi dan disalurkan melalui jalur pelepasan energi. Pemecahan glikogen menjadi unit glukosa individual dalam bentuk glukosa 1-fosfat disebut glicogenesis dan dikatalisis oleh enzim glikogen fosforilase. Glikogenolisis diatur dengan ketat. Enzim katalisnya, glikogen fosforilase, diatur oleh mekanisme kovalen dan allosterik. Pengaturannya berbeda untuk isoenzim fosforilase di otot dibandingkan di hati. Isoenzim otot dan hati memiliki tujuan fisiologis yang berbeda. Di otot, glukosa dilepaskan dari glikogen untuk menyediakan glukosa sebagai energi di dalam sel, sedangkan di hati glukosa dilepaskan untuk menyediakan glukosa darah. Saat fosforilase diaktifkan untuk fosforilase glikogen, sintase glikogen dihambat. Jalur mengonsumsi energi karena ATP dan UTP dikonsumsi untuk setiap molekul glukosa yang dimasukkan. Karbohidrat makanan bukan satu-satunya sumber glukosa yang digunakan dalam sintetis glikogen. Glukosa yang baru disintetis melalui gluconeogenesis untuk menyediakan sumber glukosa 6-fosfat lain yang dapat digunakan untuk sintetis glikogen di hati. Bahkan ketika ada banyak glukosa setelah makan kaya karbohidrat, seperti yang dibahas secara rinci nanti dalam glucogenesis, menghasilkan glukosa 6-fosfat dari sumber non-karbohidrat termasuk laktat, produk sampingan glikolisis dalam sel darah merah dan otot. Meskipun Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambar regulasi glikogen fosforilase. Jadi hormon-hormon ini mengikat reseptor pada membran sel yang menyebabkan adenyl siklase diaktifkan untuk menghasilkan KEM. Jadi KEM ini menyebabkan fosforilase kinase yang tidak aktif menjadi aktif.
fosforilase kinase yang aktif ditambah ATP mengubah fosforilase yang tidak aktif menjadi fosforilase A yang aktif. Fosforilase A ini kurang sensitif terhadap aktivitas alosterik yang dibahas. Kemudian dalam bab ini fosforilase A dapat diubah menjadi bentuk yang tidak aktif. Fosforilase B oleh fosfor protein fosfatase. Aktivitas alosterik B ini dilakukan oleh AMP untuk mengubahnya menjadi fosforilase A yang aktif. Ketika tingkat energi rendah, sel-sel ATP telah dihidrolisis menjadi AMP. Lebih banyak energi dibutuhkan. Dan fosforilase A ini melepaskan glukosa 1-fosfat. AMP mengikat situs alosterik pada fosforilase B yang meningkatkan pengikatan glikogen. Situs alosterik ini juga dapat mengikat ATP yang merupakan penghambat alosterik enzim. Glukosa 6-fosfat dan kafein juga merupakan penghambat alosterik enzim. Fosforilase otot dan hati merupakan isoenzim. Enzim otot melepaskan glukosa 1-fosfat yang dapat diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang masuk ke jalur glikolisis untuk menyediakan energi bagi sel. Fosforilase otot lebih sensitif terhadap ligan intraseluler seperti AMP untuk aktivitas. Enzim otot dihambat oleh metabolit ATP, glukosa 6-fosfat, dan glukosa. Selama masa stres, hormon epinefrin ini dan norepinefrin menstimulasi KEM. Hormon-hormon ini mengikat reseptor pada membran sel yang menyebabkan adenyl siklase diaktifkan untuk menghasilkan KEM. KEM menyebabkan fosforilase kinase yang tidak aktif menjadi aktif. Dengan memfosforilasinya, fosforilase kinase yang aktif ditambahkan ATP mengubah fosforilase B yang tidak aktif menjadi fosforilase A yang aktif. Fosforilase A yang terfosforilasi kurang sensitif terhadap aktivitas alosterik yang dibahas kemudian dalam bab ini. Fosforilase A dapat diubah kembali menjadi bentuk yang tidak aktif, fosforilase B, oleh fosfoprotein fosfatase. Selanjutnya, pengaturan glikogenolisis. Pengaturan kovalen fosforilase ditingkatkan oleh glukagon dan katalomin, epinefrin dan norepinefrin. Hormon-hormon ini menyebabkan modifikasi kovalen fosforilase dengan mengubahnya menjadi bentuk aktif melalui pembawa pesan kedua KEM yang mengatur situs fosforilasi enzim terlibat seperti yang dibahas dalam bab 1. Hormon-hormon ini meningkat reseptor pada membran sel yang menyebabkan adenyl siklase diaktifkan untuk menghasilkan KEM.